Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Mahirun dengan NIM 2205096067 yang berperan sebagai wali kelas. Perkenalkan, nama saya Aura Syafira dengan NIM 2205096074. Di sini saya berperan sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zulfa dengan NIM 63 yang berperan sebagai konseling. Saya Ersadi Hapsari dengan NIM 2205096054. Di sini saya berperan sebagai orang tua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita buka pertemuan ini untuk membahas Ananda Lutfia Zulfa yang terlihat memiliki sikap antisosial di kelas. Apa sih ini? Aku nggak mau ada yang ikut campur sama urusanku. Sabar nak, kita semua peduli. Kita semua di sini ingin membantu Pia. Coba pahami dulu kondisinya ini. Saya juga peduli, perilakumu di kelas sangat mempengaruhi teman-temanmu yang lain. Nah, oke, kalau begitu bagaimana jika kita mulai aja sesi konseling? Oke, dari Pia sendiri, apa sih yang membuat Pia bisa merasa seperti itu? Coba boleh cerita ke kita, cerita ke Ibu. Menurut saya nggak apa-apa Bu, saya nggak kenapa-napa. Menurut saya mereka itu terlalu berisik. Saya itu sukanya sendiri. Jadi menurut saya nggak kenapa-napa. Ya Pia, Mama tahu Pia mungkin merasa kesepian. Maafin Mama ya, karena selama ini kurang perhatian sama Pia. Terlalu sibuk sama pekerjaan dan membuat Pia mungkin susah berinteraksi dengan orang lain. Tapi di sini kita harus cari cara bagaimana untuk memperbaiki sikap Pia yang memang mempengaruhi teman-teman Pia di kelas dan berdampak buruk. Pia, Ibu tahu kamu itu orang yang cerdas dan memiliki potensi yang besar. Tetapi perilaku itu akan menghambat potensimu untuk masa depanmu nanti. Baik Pia, Ibu mau tahu apa sih yang membuat Pia merasa sulit untuk berinteraksi sama teman-teman sampai bisa berdampak ke teman-teman? Coba Pia boleh ceritakan aja. Baik, mohon maaf sebentar saya potong ya Ibu. Sepertinya Pia susah untuk membuka ceritanya kalau banyak orang. Mungkin biar Pianya lebih seluasa kepada Ibu Ersa dan Ibu Nisa, mohon maaf sekali lagi saya ucapkan. Apakah kalian bisa tunggu di luar dulu supaya sesi konseling ini bisa berjalan lebih bebas aja gitu? Mungkin Pianya agak susah ngomong. Gimana dengan Pia? Apakah setuju kalau kita cuma tetap berdua berkatanya? Saya setuju. Mungkin kepada Ibu Ersa dan Ibu Nisa boleh untuk meninggalkan kelas ini sebentar ya. Baik, kan sekarang kita udah selesai berdua Pia. Mungkin Pia lebih seluasa untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama Pia. Supaya kita juga bisa mencari cara untuk Pia bisa berkembang, karena untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain di kelas juga. Coba Pia boleh kenapa gitu cerita ke Ibu. Nggak apa-apa, cerita aja. Mereka aja nggak peduli sama saya Bu. Jadi untuk apa saya peduli sama mereka? Oke, baik, Ibu paham. Mungkin Pia ngerasa kayak gitu. Pia ngerasa teman-teman Pia nggak peduli sama Pia. Tapi menurut Ibu itu cuma perasaannya Pia doang. Itu cuma pikiran Pia doang yang membuat Pia jadi bersikap seperti ini. Mereka itu peduli Pia sama Pia. Mereka peduli sama sekolah Pia. Mereka peduli, mereka ingin berteman sama Pia. Cuman memang Pianya yang menutup diri. Ibu harap mungkin Pia bisa lebih terbuka kepada teman-temannya. Dia tahu Pia itu makhluk sosial. Kita manusia merupakan makhluk sosial. Dia tahu. Ya Bu, saya tahu. Makhluk sosial itu kan artinya kita membutuhkan satu sama lain. Dia jangan ngerasa bahwa dia di dunia ini apapun lakukan semuanya sendiri. Enggak. Kita butuh teman. Kita butuh orang lain untuk membantu kita, untuk memahami masalah kita, untuk menampung masalah kita supaya beban di diri kita itu nggak terlalu berat. Kita perlu untuk sharing. Mungkin itu yang membuat Pia jadi susah berinteraksi karena Pia ngerasa orang nggak ada yang peduli sama Pia. Padahal itu cuma pikiran Pia doang. Ibarat Pia bisa lebih open minded aja bahwa itu semua nggak kayak gitu. Dan
Pia juga kalau Pia butuh bantuan orang, minta, nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk Pia minta bantuan orang. Dan ketika seseorang juga atau orang lain atau banyak orang meminta bantuan kepada Pia yang seperti yang ibu tahu, Pia merupakan salah satu murid yang pintar juga di kelas, bantulah mereka, itu juga menambah teman. Dan Pia harus lebih peduli terhadap sekitar, karena kita harus memang peduli kepada orang lain. Bu, baik Bu, saya paham. Saya akan coba belajar untuk bersosialisasi ke teman-teman yang lain. Tapi mungkin saya tidak secepat itu untuk beradaptasi sama mereka. Saya membutuhkan ruang lebih dan mungkin tenaga lebih untuk mencoba berinteraksi, karena menurut saya berinteraksi itu sangat menguras tenaga saya. Saya juga ingin membantu Bu, tapi menurut saya tidak mendapatkan feedback yang baik ketika saya menolong mereka. Tetapi jika saya ingin minta tolong ke mereka, mereka ini seperti tidak ingin menolong Bu, seperti malas-malasan seperti itu. Oke. Itu seperti yang ibu bilang tadi, nggak semua yang Pia pikirkan dan Pia rasakan itu yang sebenarnya terjadi. Maka dari itu Pia perlu membuka pertemanan Pia dengan teman-teman Pia yang lain. Tapi kok senang sebenarnya Pia mau membuka, mau mencoba untuk berteman dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Pia udah bertahan selama ini. Ibu harap kedepannya Pia bisa merubah diri Pia untuk bisa lebih bersosialisasi dengan orang lain dan juga bisa lebih peduli kepada orang lain. Ketika teman Pia butuh bantuan, Pia mau membantu. Ketika Pia juga bersemangat, Pia juga mau mengutarakan beban Pia kepada teman Pia. Selanjutnya mungkin kita bisa mencari cara gimana caranya Pia bisa dapat teman lebih banyak. Nanti ibu coba konsul dan ibu coba ngomong lagi sama Ibu Nisa, wali kelasnya Pia, untuk Pia diikutkan ekstrakurikuler atau klub yang sesuai dengan minat bakatnya Pia. Nanti mungkin ada uji tes atau bagaimana supaya tahu nih minatnya Pia di mana. Dan juga ibu akan mengkoordinasikan hal ini. Mungkin nanti ibu akan membuat sesi konseling kelompok atau datang ke kelas Pia untuk merangkul teman-teman lagi untuk supaya teman-teman Pia, mungkin ibu paham sekali karena Pia susah berinteraksi, mungkin Pia susah juga untuk mulai buat. Nanti ibu akan bilang untuk anak-anak kelas Pia untuk coba ajak Pia ngomong duluan aja sehabis ini agar Pia bisa lebih nyaman. Ketika nanti Pia mungkin punya masalah, Pia boleh sekali datang ke ibu atau wali kelas Pia untuk menceritakan apa sebenarnya beban yang terjadi pada Pia. Itu sangat boleh sekali. Jangan sungkan ya. Baik Bu, terima kasih. Saya mungkin akan coba membuka ruang bagi diri saya untuk bersosialisasi kepada mereka. Dan jika saya ingin konseling kepada ibu, saya akan mendatangi ruangan ini. Oke, baik. Bagaimana? Pia cukup apa? Apa Pia mau udah aja? Cukup Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya Mama. Harap Pia bisa lebih bahagia dan punya teman yang lebih banyak sama sini ya Nak. Nanti ibu bantu juga koordinasi sama wali kelas Pia, oke? Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu, bagaimana pendapat Anda mengenai anak saya dan sebenarnya apa yang terjadi kepada dia dan apa yang dia rasakan? Baik, coba saya jawab dari yang saya pahami aja. Dari yang saya pahami, Pia itu merasa nggak ada tempat untuk berkeluh kesah. Jadi dia menyimpan beban apa-apa itu sendiri. Dan dia merasa tidak ada orang yang peduli sama dia, dan mungkin dalam pikiran dia, untuk apa dia juga peduli dengan orang lain, untuk orang sekitarnya, untuk apa. Maka dari itu yang membuat dia mungkin mempunyai masalah atau gangguan mental di antisosial. Mungkin dari saya sendiri menyarankan untuk ibu bisa menjadi tempat pertama dia untuk menuangkan masalah dan keluh kesahnya. Coba ibu rangkul dia dan beri dia ruang untuk merasa dirinya nyaman
ketika berkomunikasi atau menceritakan atau menuangkan masalah kepada ibunya, apalagi ibu kan mamanya. Apakah dari Pia sendiri punya saudara, Bu? Sebenarnya Pia anak tunggal sendiri, Bu. Oh ya, mungkin itu bisa jadi salah satu juga, karena kita sebagai anak-anak tuh butuh untuk bersosialisasi, maksudnya menuangkan masalah dengan orang lain itu butuh. Dan Pianya mungkin karena anak tunggal, ibu sendiri juga kerja ya. Iya, Jarang saya di rumah dan suami mungkin ya. saya juga kerja, jadi Pia itu dari kecil selalu ditinggal dengan neneknya. Oh iya, itu bisa jadi salah satu sih, Bu. Bisa jadi salah satu faktor kenapa dia bisa menjadi yang seperti itu. Oke, Bu, itu saja saran dari saya. Mungkin ibu bisa lebih merangkul aja. Itu aja, Bu. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Aura dan Ibu Ersa karena telah menyempatkan waktunya untuk datang ke pertemuan hari ini. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Aura, saya selaku wali kelas sendiri akan terus memantau perkembangan dari Pia selama di kelas. Saya juga akan memberikan bimbingan dan pemahaman kepada teman-teman Pia agar terus menumbuhkan sikap saling peduli antara satu sama lain agar Pia mendapatkan lingkungan yang jauh lebih baik lagi. Baik, Bu, dari ibu-ibu sekalian mungkin masih apakah ada yang ingin ditanyakan tentang terkait kondisinya Pia? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh dipersilahkan, tapi jika sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Baik, Bu, mungkin dari saya sendiri sudah tidak ada, dan untuk pertemuan berikutnya mungkin bisa untuk saling hubungi aja.